Ibnu Abbas pernah berkata pada sahabat-sahabatnya, "Maukah kami beritahu tentang seorang wanita penghuni surga?" Tentu saja sahabat-sahabatnya kemudian menjawab, "Iya, ceritakanlah kami tentang seorang wanita penghuni surga." Maka Ibnu Abbas berkata, dia seorang wanita yang datang pada Rasulullah dengan tergopoh-gopoh datang pada Rasulullah. Kemudian sampai di depan Rasulullah, wanita ini kemudian bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang menderita penyakit ayan. Saya menderita penyakit ayan dan setiap kali penyakit ini mendatangi saya, maka saya terbuka auratnya dan terlihat oleh manusia. Maka doakanlah aku ya Rasulullah, agar aku dapat disembuhkan oleh Allah." Sejenak Rasulullah kemudian terdiam. Kemudian Rasul membalas pertanyaan dia, "Bila engkau mau, aku akan mendoakan engkau. Namun bila engkau mau, bersabarlah. Maka Allah akan memberikan surga sebagai gantinya." Sejenak kemudian giliran wanita ini yang terdiam. Sebagai seorang manusia kita bisa melihat, kita bisa merasakan apa yang dia rasa. Seorang wanita terkena penyakit ayan. Bukan penyakit yang ringan, bukan penyakit yang mudah untuk diatasi. Apalagi diderita oleh seorang wanita yang setiap harinya harus bergulat dengan manusia, yang harus menanggung malu ketika penyakitnya ini kemudian terlihat oleh manusia yang lain. Maka berkecamuklah di dalam dadanya. Di depan dia Rasulullah Muhammad SAW. Di depan dia seorang manusia mulia yang setiap lisannya langsung masuk ke dalam langit ketujuh, didengarkan oleh Allah. Maka dia yakin setiap permintaan Rasulullah pasti akan dikabulkan, terutama apabila dia meminta pada Rasul untuk disembuhkan penyakitnya. Tapi di sisi lain, surga Allah tampaknya terlalu nikmat untuk dilupakan. Surga Allah tampaknya terlalu menarik untuk dinafikkan. Maka kemudian wanita ini berjawab dengan sangat mantap, "Aku pilih bersabar. Akan tetapi ya Rasulullah, tolong doakan aku agar tatkala ayan ini menimpaku, maka auratku tidak tersingkap." Masya Allah, seorang wanita mengajarkan kepada kita, kulitnya tidak putih, tidak seperti pualam. Kulitnya hitam yang menurut orang-orang zaman sekarang adalah suatu aib yang harus dirubah, yang harus ditinggalkan, yang harus diganti. Tapi dia mengajarkan pada kita sebuah hukum di dalam agama kita, bahwa kewajiban seseorang yang sakit bukan berobat tapi bersabar. Wanita kulit hitam menderita penyakit ayan, tapi dia memilih bersabar dan mendapatkan surga Allah. Inilah keimanan di dalam Islam. Kesabaran atas penyakit yang diderita, kesabaran atas sesuatu kodok yang diberikan Allah kepada dia. Dia tidak sekalipun mengeluh atas kodoknya. Dia tidak sekalipun mengeluh atas ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Namun dia bersabar, memilih bersabar. Penyakit adalah sebuah ajaran bagi kita. Penyakit adalah sebuah teguran bagi kita. Apakah kita menggunakannya mendekat pada Allah, atau kita menggunakannya untuk mengkufuri Allah? Maka nama-nama Allah yang mulia mengajarkan kepada kita, Dia maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang. Dia maha hebat, Dia maha menguasai, Dia maha tahu segala-galanya. Allah dengan Asmaul Husna mengajarkan kepada kita keimanan lebih penting daripada segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Felix. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita membahas sesuatu yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita, akan meningkatkan iman kita. Tentu saja tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Masya Allah, sebelum saya ke Mas Felix, saya mau menyapa dulu ibu-ibu di sini yang luar biasa sekali. Kita akan membahas satu pembahasan yang luar biasa tentang Asmaul Husna dan medical. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah medical Asmaul Husna. Sebelumnya saya sapa dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Solihiyah. Yang mana itu? Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, kemudian ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhtaqin. Yang mana? Baju biru? Di depan saya, Majelis Taklim Al-Muhtaqin. Baik, selanjutnya kita ditemani juga oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Husna. Al-Husna.
Yang mana itu? Ya, Al-Husna, baik ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Asmaul Husna. Kemudian ditemani juga kita oleh ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur, Cahaya. Wah, tidak ketinggalan inspirasi iman ini luar biasa Mas Felix. Tidak hanya ditonton oleh ibu-ibu, bapak-bapak ya, tapi juga oleh anak-anak muda yang mau menuntut ilmu dari SMA Negeri 24 Jakarta. Masya Allah ya, semuanya berkerudung. Wah hebat. Ini dipesenin inspirasi iman untuk pakai kerudung, apa emang pakai kerudung? Baik, selanjutnya kita ditemani oleh teman-teman kita dari SMK Negeri 45 Jakarta. Hari ini kita membahas nama 99 nama baik Asmaul Husna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Angkel, aku belum selesai ngomong udah maju aja ih. Disuruh sama dia tuh. Oh disuruh. Masuk, Kenapa Angkel? sih. Hari Gawat. ini, kenapa? Gawat. Tenang. Gimana? Tenang, di Ya, situ aja. Saya seru nih. Gawat, Bu. Tetangga saya mau bunuh diri. Aduh, kenapa tuh? mau gantung diri di Monas. Waduh. Waduh. Emang bisa ya? Aduh. Ini tetangganya siapa ini? Inisial. Pak Amir Pak Amir gara-gara gantung diri di Monas. putus asa Karena? karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Oke. Penyakit menahun, Oke. sakit panu, Ada ya sakit panas nggak sampai menyebabkan. sembuh-sembuh ibu-ibu. Oh gitu. Iya. Putus asa dia, oke. Oh ya. Mau bunuh diri di Monas. Terus gimana tuh ya jadi? Coba itu bayangin, Stan. Apakah seorang muslim bunuh diri itu baik? Sakit Tidak, panas. kan? Tidak. Jawab lagi. tidak. Iya tidak baik. Jawab. Itu kan tidak bagus. Uncle Putus Jack. asa. Coba dikenalin sama Nabi Ayub, cerita Nabi Ayub. Speechless gitu. Nabi Ayub kan punya sejarah penyakit yang luar biasa. Betul. Coba dikenalin deh Nabi Ayub punya penyakit kulit yang luar Mau biasa, dikenalin sabar. gimana, Nabi Ayub kan Diceritain dulu. Iya, ada dulu. Diceritain kisahnya. Bagaimana Saya kesabaran. udah ceritain. Terus? Tapi kan dia di atas Monas nggak nyampe suara gitu. saya. Oh my God. Kayaknya nih yang punya penyakit itu tidak pernah mungkin mengamalkan zikir-zikir zikir-zikir Asmaul Betul. Husna, Tidak memahami pernah Asmaul menyebut Husna Allah. kali. Asmaul Husna. Kayaknya itu bisa menyembuhkan penyakit katanya. Betul nggak ahu-ahu aja nih? Asmaul Husna kan nama-nama baik nih, nama-nama baik Allah dalam satu surat Al-A'raf 180 dalam Al-Qur'an nih Uncle Jack. Jadi katanya ada nama-nama baik di dalam nama-nama Allah. Betul. Disebut Asmaul Husna. Jadi kalau kita ingin memohon sesuatu pada Allah, kita lebih baik Memohon dengan itu. memohon dengan Asmaul Harusnya Husna. seperti itu. Menyebut Iya. seperti itu. Memohon agar loncat dari Monas secepatnya gitu ya. Bukan. Penyakit harus sembuh. Oke, baik. Ya, jadi memang hari ini sesuai. Kebetulan memang Uncle Jack datang selalu sesuai dengan tema kita pada hari Oh ini. iya? Ya, tentang Asmaul Husna. Jadi ternyata di dalam tubuh kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah itu yang terangkum dalam yang namanya Asmaul Husna di bagian organ-organ tubuh kita. Kita akan bahas itu. Kita akan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu akan menceritakan sejarah beliau ketika berhijrah kemudian mengenal Allah, kemudian pada akhirnya selalu mengamalkan Asmaul Husna, mengenal Allah dari sifat-sifat Allah, dan kemudian satu lagi akan menceritakan tentang seorang dokter muda. Nah, yang telah menulis buku yang judulnya Medical Asmaul Husna akan menceritakan pada kita kekuatan dari Asmaul Husna, kita lebih mengenal dan cintai Allah dengan Asmaul Husna. Panggil dulu yang di Monas sana. Panggil dulu biar deh. bareng-bareng Nanti kita keburu nonton. bunuh diri lagi gawat. Mudah-mudahan nggak jadi. Nah, jadi Monasnya mau dipugar. yang bugar Jadi, siapa? ya PM enggak lah, bukan dia. Oke, pokoknya kita nggak boleh kemana-mana karena setelah ini kita akan bertemu dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi pada kita, membuat kita tentu saja tetap istiqomah di jalan Allah, tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Ada 3 pertanyaan terbesar dalam kehidupan. Salah satunya adalah, siapa saya? Mungkin kebanyakan di antara kita menjawab siapa saya dengan sebuah nama. Itu cukup. Mungkin juga ada yang bilang, saya.
Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua adalah saya, diri saya. Sehingga boleh jadi kita selama ini ya udahlah, mentang-mentang ini punya gue, ya udah tubuh gue, Namun apa yang terjadi apabila lengan kiri ini teramputasi dan tergeletak di sini? Apakah lengan kiri ini masih saya? Ataukah mungkin bila terjadi sebuah kecelakaan yang dimana jantung ini harus tergantikan oleh jantung plastik buatan? Apakah plastik buatan yang dari luar ini masuk ke dalam tubuh saya ini menjadi saya? Maka lantas saya itu di mana? Maka lantas saya itu apa? Ternyata saya hanyalah tukang parkir. Ada mobil mewah, ya udah tukang parkir, dijaga, dirawat. Terus nanti ada yang, ya ini upahnya berupa pahala. Dan ternyata siapa saya sampai sekarang itu masih menjadi sebuah misteri yang luar biasa. Nggak kita ketahui sampai sekarang. Maka menjaga, merawat tubuh kita sebaik-baiknya, seoptimal-optimalnya adalah salah satu bentuk ibadah yang sempurna kepada Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum. Sampai gini hari dia nggak tahu siapa dia. Kalau Uncle Jack tahu nggak siapa diri Uncle Jack sebenarnya? Saya tahu dong. Dari ujung rambut Sampai ujung rambut yang lain. Ujung kaki. Gawat. Baik, kita sapa dulu Mas Ihsanun Kamil Pratama atau yang biasa dipanggil Mas Canun. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Canun dari mana ya? Saya lihat Ihsanun Kamil Pratama kok tiba-tiba jadi lebih imut, Mbak. Canun. Oh, lebih imut. Lebih unyu. Mungkin dulu Ihsanun Canun jadi Canun. Nah, yang ingin saya perkenalkan kepada mukminin mukminat semua yang ada di rumah dan ibu-ibu semua, adik-adik semua yang ada di sini, bahwa Mas Ihsanun Kamil Pratama atau yang biasa dipanggil Mas Canun ini adalah pemuda yang luar biasa. Prestatif. Kelahiran tahun 90. Tapi wah Masya Allah, masih jangan muda, dilihat ya? dari umur. Tapi ternyata prestasi yang dimiliki luar biasa. Beliau telah menulis sebuah buku yang sangat luar biasa sesuai dengan bidang perkuliahan beliau, yaitu kedokteran, yaitu menulis buku berjudul Medical Asmaul Husna. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan gak hanya itu prestasinya. Saya juga megang ada buku yang ditulis oleh Masya Canun Allah. juga ini. Menikah itu mudah. Nah, baru menikah. Umurnya baru 22 tahun, nikah tahun kemarin. Berarti umur 21 tahun dia menikah. Berarti saya kalah. Nah, di ini sini. prestatif. Menikah sebelum lulus. Saya juga ingin menunjukkan buku yang pernah saya tulis, Mana yaitu itu? tentang bantal cinta. Jadi boleh dipesan nanti di toko buku ya. Iya. Uncle Jack, kan kita hari ini akan membahas tentang yang namanya Asmaul Husna, Medical Asmaul Husna. Bantal cintanya nanti dulu ya? Nanti ya, ini episode tersendiri, Episode yang bantal lain. cintanya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Mas Canun ini tentang Medical Asmaul Husna. Iya. Tentu ibu-ibu semua yang ada di sini, yang ada di rumah juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Medical Asmaul Husna itu? Ya. Langsung kita tanya pada narasumber kita. Wow. Iya, tentang apa ini bukunya ini? Apa tuh Mas sebenarnya Canun Medical ini? Asmaul Husna kan? Apa ini pengobatan secara Asmaul Husna Iya. kah? Iya. Atau apa gitu? Oh iya. Kebetulan gini, biasanya kan kalau kita lihat buku Asmaul Husna itu ada yang tentang kisah gitu. Jadi Ar-Rahim kisahnya seperti ini. Baik. Mungkin buku ini mirip seperti itu. Hanya saja yang dikisahkan adalah apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita semua, tubuh manusia. Seperti itu. Jadi dulu ini saya waktu nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran itu semenjak biasanya kan kalau kuliah terutama tentang sains yang dasar gitu kan biasanya menjemukan gitu ya. Apa sih molekul DNA ini kok apa gitu. Bahkan kebanyakan orang itu biasanya suka malas di situ. Cuman kalau saya senang di sana dan jadi waktu saya kebetulan menyenangi di sana ya, oh ternyata jantung berdetak, jantung istiqomah itu ternyata menunjukkan bahwa itu adalah salah satu bentuk rahmannya Allah.
Makanya lo di situ. Sebelumnya kita ingin menginformasikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu semua yang di sini bahwa Mas Chandon ini lulusan FK Unpad angkatan 2008 dan merupakan seorang trainer yang berspesialisasi di bidang kesehatan dan self empowerment. Tercatat juga sebagai Certified Instructor of Hypnotherapy di Indonesia Board of Hypnotherapy. Jadi nggak heran dalam usia muda sudah bisa menyelesaikan buku yang berjudul Medical Asmaul Husna ini. Dilanjutkan Mas, tadi di dalam tubuh Jantung kita Oh ya jantung. Ya. istiqomah untuk berdetak itu Iya, menunjukkan bahwa Allah Maha Penyayang. Iya, di situ kan saya mulai berpikir ya bahwa jantung ini biasanya kita kadang suka ya udah deh ini jantung siapa yang menggerakkan. Mungkin ada para ilmuwan bilang, ya jantung yang menggerakkan ini si otak dan sistem syaraf. Dari listrik-listriknya, otak dan sistem syaraf mengirim jadi jantung berdetak-berdetak. Hanya saja kalau ditanyakan kembali, siapa yang meng-on-kan, yang mengadakan listriknya itu tersendiri gitu. Ya. Betul. Jadi dari situ, oh ya ini sebuah apa ya? Sebuah misteri yang bahkan para ilmuwan sendiri nggak tahu ini apa. Yang bahkan kalau menurut saya ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Jadi Ar-Rahman itu berarti jantungnya itu diartikan. Oh bukan Ar-Rahman bukan berarti tentang jantung. Jadi sebetulnya bahwa Maha Penyayangnya Allah yang telah membuat Iya. jantung itu tetap terus berdetak. ada juga yang kalau saya mungkin lihat seperti ini juga, seperti contohnya liver gitu ya. Ya. Saya baca tuh tadi liver Maha Pengatur ya, bukan? At-Tawwab. Kalau saya sih, kalau saya melihat di situ ada liver At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Oke. Kenapa? Tawab. Iya, saya melihat itu tuh karena pernah mendengar kisah Rasul yang konon beliau pernah dilempar sama kotoran. Betul. Kotoran hewan. Tapi waktu ada yang mau balas, gimana? Dibalas nggak? Yang kalau nggak salah dibalasnya sama gunung dibalikin gitu ya. Oh, Cuman oke. beliau bilang, sudahlah, nggak masalah. Mereka tidak tahu. Dianalogikan dengan liver itu yang dikirimin Dikirimin seperti itu. kotoran semua Iya, ya. iya. Set, cuman liver itu Tidak membalas. bersih, nggak balas semua. Justru itu, gitu. Jadi menganalogikan antara Asmaul Husna, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabiah dengan Fungsi-fungsi tubuh. fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita, ada liver dan sebagainya. Di sini juga ada al-muhyi, kemudian cloning, kemudian al-qadir Iya. bakteri. Apa itu kaitannya? Misalkan seperti tadi tentang cloning ya. Biasanya kebanyakan saya pernah menciptakan manusia. Maksudnya menciptakan manusia ini ya. Jadi Cloning. sudah bisa cloning, tempel, plek gitu. Padahal kalau kita pikir lagi lebih lanjut, misalkan cloning, kita nggak bisa ngatur nih DNA-nya yang cloning ini gimana gitu kan. Kita hanya memfasilitasi, hanya mempertemukan. Cuman itu itu adalah sebuah sunatullah yang gimana dia bisa menjadi manusia kembali. Jadi bahwa sebetulnya kalau cloning itu diciptakan manusia yang menciptakan manusia, sepertinya itu kurang tepat. Bahwa manusia hanya memfasilitasi aja. Cuman yang betul-betul menciptakan itu ya betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Saya juga di rumah suka nge-cloning istri. Maksudnya apa ini Gimana mau itu cloning? caranya? Gini nih. Itu ngelonin ya. Oh, ngelonin. Beda Jadi anak ngelonin manusia. sama cloning. Iya. Bedain dong. Cloning, ngelonin tuh beda Pak. Intinya adalah ketika kita memahami fungsi-fungsi tubuh kita. Sebenarnya kan kalau kita ingin mengenal Allah, kita nggak akan tahu Allah karena terlalu susah untuk kita menggambarkan. Justru kalau kita mengenal Asmaul Husna, nama-nama baik Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Kaya dan sebagainya. Salah satunya lewat tubuh, organ-organ tubuh kita, insya Allah kita bisa mengenal Allah. Kita kenal diri kita, insya Allah kita semakin kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Ini bocoran, apa kaitan darah dengan Asmaul Husna katanya? Di dalam buku ini ada pembahasan mengenai hal tersebut. Ini kayak ujian aja ya. Masalahnya saya baca buku ini, aduh ini kedokteran nih, wah. Tapi sebenarnya pembahasannya ringan. Apa sih kaitannya dengan darah dan Asmaul Husna yang ditulis oleh Mas Chandon dalam buku ini? Seperti yang tadi, kalau tadi di awal kan, kenapa saya menulis buku Medical Asmaul Husna dan ini tuh apa? Tadi ini adalah layaknya sebuah kisah gitu. Jadi bahwa yang saya pelajari selama saya ngampus dulu, meskipun saya sekarang nggak jadi dokter gitu ya. Belum jadi dokter. Insya Allah. Ya insya Allah. Belum jadi dokternya lemes begitu. Saya aja nggak jadi dokter tenang-tenang aja. Iya. Terus gimana? Apa ya Masalah tadi? darah tadi. Oh iya, Kok darah. lupa ya? Iya deh. Kaitan darah dengan Asmaul Husna. Tentang Takut darah. dia sama uncle. Jadi kalau yang saya pelajari, entah strukturnya secara mikroskopis atau entah secara fungsi fisiologisnya, itu sebetulnya menunjukkan bahwa siapa yang menggerakkan, siapa yang mempertahankan fungsi darah itu bentuknya seperti ini, siapa yang
menggerakkan secara fisiologis. Oh ternyata fungsi darah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan waktu saya kaji itu adalah salah satu manifestasi dari asma-asma Allah itu. Sebenarnya luar biasa sekali. Kita tidak sebenarnya untuk mengenal Allah itu tidak hanya bisa kita lihat dari dalam diri kita sendiri, tapi kita lihat alam semesta ini bagaimana penciptaan langit, bumi dan sebagainya, itu membuat kita lebih kenal dan cinta lagi pada Allah. Kita akan terus membahas lagi. Kita kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Ya, alhamdulillah kita udah mendengarkan banyak sekali tadi tentang bagaimana Asmaul Husna itu ternyata terdapat pada diri kita masing-masing. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apakah dalam diri kamu sendiri kamu tidak memperhatikan? Artinya kita memperhatikan seluruh tubuh kita bahwa ada tanda-tanda Allah di situ. Maka ada pepatah yang mengatakan siapa yang mengetahui dirinya akan mengetahui Tuhannya. Nah, karena itulah kemudian kita ada di sini, ada seorang pemuda yang sangat luar biasa menulis buku Asmaul Husna on Medical. Jadi bagaimana Asmaul Husna ini bisa dilihat dalam tubuh kita masing-masing, sehingga dari sanalah muncul rasa syukur kita kepada Allah. Begitu mungkin nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut lagi. Iya, kita akan lanjut lagi membahas tentang Asmaul Husna itu, tapi sebelumnya tentu saja di sini sudah ada Mbak Peggy. Iya. Ya, yang seperti kita tahu ternyata Masya Allah ya, sudah berhijab dengan sempurna insya Allah. Tambah muda kayaknya. Kalau kata Ustadz tambah muda berarti sebenarnya umurnya udah nggak muda lagi. Nah, kita akan bertanya pada Mbak Peggy, pasti semuanya yang di rumah juga ibu-ibu semua di sini ingin tahu bagaimana proses hijrah yang dulunya nggak pakai kerudung, yang dulunya mungkin ibadah sekadarnya saja, sekarang perlahan-lahan menuju ke arah Allah, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Bagaimana kisah hijrah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio dan pemirsa dimanapun berada. Pertama sekali sebetulnya mungkin saya ingin menyampaikan pola pikir saya mengenai hijrah itu ya Ustadz ya. Karena menurut saya sesungguhnya hidup itu sendiri hakikatnya adalah hijrah. Betul. Saya saat ini sedang belajar, berjuang, berusaha untuk bisa menghijrahkan diri dan hidup saya secara utuh. Tetapi manusia dengan akal, pikiran, hati, nafsu, dan segalanya yang dititipkan oleh Allah itu sebenarnya selalu ingin berhijrah dan berhijrah di dalam hidupnya. Betul. Tidak punya, menjadi pengen punya. Betul. Belum nikah, kemudian menikah. Tidak bisa baca, kemudian belajar dan bisa membaca. Selama kita hidup terus berhijrah. Betul, kita dalam hidup itu terus melakukan hijrah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita secara utuh melakukan hijrah itu menyatu baik antara hati, fisik, kehidupan, perilaku, dan segala hal yang dititipkan Allah kepada kita itu kita hijrahkan secara utuh atau tidak. Yang saya coba lakukan dalam hidup saya saat ini adalah ingin sekali bisa berhijrah secara utuh. Tentu masih sangat amat jauh dari sempurna Ustadz. Tetapi 2 tahun terakhir ada Mbak Peggy memakai hijab? Hijab sudah hampir 1 tahun, Oh, insya Allah begitu. Dan sebetulnya yang membuat saya berhijab itu adalah rasa malu yang luar biasa ya kepada Allah. Rasanya Allah memberikan kita terlalu amat banyak di dalam hidup ini. Betul. Tapi terkadang kita banyak menghitung-hitung atau menilai-nilai sesuatu yang tidak ada dan hilaf terhadap sesuatu yang begitu banyak kita miliki. Diri kita sendiri, saya merasa itu sudah merupakan mukjizat. Yang tadi Kang Canun ini tulis dalam bukunya, konstruksi yang ada di dalam tubuh kita ini, baik secara metabolisme, hati, akal, pikiran, dan lain sebagainya, itu sendiri kan sudah mukjizat. Kalau kita sudah bisa meresapi bahwa diri kita ini sendiri adalah mukjizat, maka ternyata keinginan untuk lebih mendekat dan menyatukan diri kita dengan satu tujuan, yaitu Allah, kemudian menjadi lebih besar. Berhijab adalah bukti cinta pada Allah, karena Allah telah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Betul. Dan buat saya sebetulnya berhijab itu bukan pencapaian, tapi sebuah awal. Sebuah awal untuk kita, ya tadi itu, merekonstruksi ulang hidup
kepada satu tujuan, yaitu Allah. Nah, gimana kisahnya? Kan kita pengen tahu nih kisah secara detailnya, dari yang nggak pakai kerudung tiba-tiba ada satu kejadian apa nih? Atau pengaruh teman-teman, pergaulan kah yang pada akhirnya, iya aku harus Atau kesambit berjilbab. apa gitu. Kesambit, kesandung, kalau kata orang Sunda apa Kang Canun, tijalikeh ya. Bahasa planet. Apa tuh artinya tuh? Tijalikeh tuh keserodot gitu, mau jatuh. Nah, itu gimana tuh? Jatuh tapi nggak jatuh gitu. Iya. Sandung. Kisah dalam berhijab. Kisahnya ya, saya tuh punya keyakinan bahwa hidup orang itu dipengaruhi oleh dua faktor pasti ya, internal dan eksternal. Betul. Faktor internal itu yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah intelijensia. Intelijensia bukan hanya secara intelektual, tetapi juga hati, emosional gitu ya. Kemudian faktor luar adalah keluarga, lingkungan, teman dan masyarakat. Betul. Gitu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang secara ekonomi sangat amatnya banyak banget nih Bu ya. Si Amat nih sampai kedenger nih, lagi tidur dia kebangun nih si Amat. Sederhana, tetapi memiliki sikap-sikap dan karakteristik yang sangat positif, lalu lingkungan yang sangat islami. Sehingga sebetulnya jauh sekali sebelum saya berhijab, ketika saya mulai akil balik, mungkin umur 15, 16, menuju 20, itu saya sudah sangat amat terbiasa dengan lingkungan yang islami, dengan hijab dan lain sebagainya. Keinginan itu sudah muncul. Saya bawa di dalam doa-doa saya, tapi sampai early 30, umur saya menjelang umur 30-an pun saya belum juga pakai. Apalagi karena saya mungkin waktu itu terjun di dunia hiburan, betul. saya memiliki Lingkungan pekerjaan yang eksternal tadi ya. betul, lingkungan eksternal yang menuntut saya di arah yang sebaliknya begitu. Tapi dalam perjalanan itu, mungkin hampir 14-15 tahun saya berjalan di dalam hidup, saya merasa Allah itu memberikan saya segala macam hal. Saya tidak pernah mencapai apapun dalam hidup saya dengan mudah. Semuanya selalu dengan perjuangan, apalagi karena orang tua juga selalu mendorong bahwa kita ingin mencapai sesuatu harus dengan cara yang benar. Perjuangan. Tapi luar biasa, subhanallah, di dalam setiap perjuangan itu selalu Allah kasih hadiah yang begitu indahnya, yaitu keberhasilan. Dalam pendidikan, dalam materi, dalam karir, popularitas, aktivitas saya sebagai seorang pegiat sosial. Saya bisa menjadi presiden tingkat dunia, organisasi internasional. Saya bisa mencapai banyak hal di dalam hidup saya. Tapi kemudian 2 tahun terakhir kemarin Ustadz, rasa-rasanya saya merasa Allah tuh seperti, saya jadi mau nangis. Mungkin Allah sangat merindukan saya. Mungkin Allah merasa dengan semua pemberiannya, pencapaian saya di dunia, mungkin saya menjadi agak menjauh gitu dari Allah. Saya memang sholat, saya memang puasa, tetapi yang saya sampaikan tadi, hijrah itu harus dikonstruksi secara utuh, seluruhnya. Tujuannya itu harus ditanamkan dulu, Allah. Karena begitu tujuannya Allah, maka semuanya menjadi terarah kepada Allah. Nah 2 tahun terakhir itu rasanya Allah seperti panggil-panggil saya gitu. Seperti ayo Peggy mendekat, ayo Peggy mendekat. Karena saya mengalami begitu banyak ujian yang sangat bertubi-tubi, yang saya nggak bisa bagi dalam waktu yang sempit ini begitu ya. Yang membuat saya pada saat itu saking bertubi-tubinya Ustadz, dan teman-teman, itu saya sampai gak bisa membaginya dengan siapapun. Kenapa? Karena saya tidak mau orang terdekat saya seperti orang tua, keluarga, sahabat sedih, khawatir, takut, sehingga saya harus bertahan gitu di dalam peristiwa tersebut. Dan saya tahu ketika saya bertahan, saya kuat, saya mampu, itu gak ada yang lain kecuali Allah yang membuat saya demikian. Jadi ketika saya bisa melewati peristiwa-peristiwa tersebut, saya berdiri dengan tegar, saya merasanya saya masih sehat secara lahir, batin, emosi dan semuanya, saya masih berdiri dengan utuh. Saya tahu bahwa Allah sudah memberi saya mukjizat yang sangat amat luar biasa, dan pada saat itu saya bilang bismillahirrahmanirrahim, saya ambil waktu khusus, saya bersyahadat kembali, saya ikrar lagi, saya bilang Allah lahirkan saya kembali dengan segala caramu, dan saya berhijab. Masya Allah. Saya merinding. Di balik semua yang dilihat ya di televisi ataupun di media-media, Mbak Peggy Melati Sukma ternyata memiliki pemahaman yang mendalam tentang Subhanallah. Ada yang menarik, tadi Mbak Peggy mengajarkan, memberitahu pada kita semua tentang tujuan itu pertama kali harus Allah. Itu sesuai dengan ikrar kita. Setiap kita salat, kita selalu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dan Mbak Peggy tadi mengatakan itu tujuannya harus Allah dulu.
Sebenarnya Mbak Peggy ini ada satu hal yang ingin kita bagi juga, karena 1 tahun terakhir ini Allah berikan lagi ujian. Nah, itu yang membuat beliau lebih dekat lagi kepada Semakin Allah. lemah rasa seorang hamba tentang dirinya, semakin dekat dia dengan Allah biasanya. Betul. Jadi beliau ada satu sakit yang insya Allah akan kita ceritakan lagi nanti di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya tadi kan kita belum selesai nih ngomongin soal temannya Uncle Jack yang mau digantung, mau bunuh diri ya. Oh, bukan digantung, bunuh diri. bunuh diri di Kalau Monas. digantung yang lain lagi. Mau bunuh diri di Monas. Tuh gimana tuh, Mas Felix? Nah, kira-kira nih kita tanya sama calon dokter nih, Mas Canun nih, Kang Canun. Kira-kira apa yang tepat untuk temennya ini yang mau bunuh diri nih, galau, stres, putus asa ini? Kira-kira apa yang kemudian harus dia sadari pada diri dia sehingga dia kemudian bersyukur pada Allah? Mbak Peggy sakit sabar. Ini temennya baru sakit panu aja Iya, tuh. panu aja udah langsung pergi ke Monas. Waduh. Mau di Monas. Karena beliau mungkin nggak kenal siapa Allah. Tidak tahu, tidak pernah mengaplikasikan Asmaul Husna. Mungkin ada satu hal yang sebaiknya perlu kita perlu kita tanamkan dalam-dalam bahwa Allah itu Al-Mumit ya, yang maha mematikan. Yang dalam arti bahwa kematian itu sudah terjadi di dalam tubuh kita. Bahkan pada saat kita bernafas ngambil oksigen nih, pada saat kita bernafas ngambil oksigen ini membakar beratus-ratus, bermiliar-miliar sepertinya ya, bermiliar-miliar sel di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita nafas, ada kematian sel di yang dalam mati. tubuh kita. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi yang tentunya lebih seru. Kita kembali lagi tetap di acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Nah, tadi pembahasan kita belum selesai tentang Al-Mumit yang maha mematikan. Jadi tadi dikatakan oleh Mas Canun bahwa setiap saat memang sebenarnya ada sel-sel dalam tubuh kita yang mati. Boleh dilanjutkan? Yang bunuh Bagaimana? diri ya? Ya, yang bunuh diri. Jadi sebetulnya dalam tubuh kita ada bunuh diri yang normal. Apoptosis, gampangnya kayak gini kan, kalau kulit kita kan beregenerasi tiap hari. Betul. Kenapa kulit kita nggak kayak kulit badak tebelnya sekarang? Ya, karena itu terjadi kematian sel yang alami. Jadi sebetulnya kematian itu pasti. Karena kematian itu pasti, jadi bagi saya itu yang membedakan itu adalah bagaimana kualitas kehidupannya. Betul. Apakah mau mati sekarang, mau mati nanti, ya itu mah terserah gitu. Cuman bagaimana kualitas kehidupan kita nanti ke depannya, kita itu yang paling ininya gitu. Nggak usah jadi- disegerakan ya, nanti juga mati sendiri. Betul. Jadi untuk Telepon. Temannya Uncle Jack Uncle tuh. Jack, telepon Nanti tuh. saya bilangin deh. jangan bunuh diri di Monas, cari tempat lain. Iya. Salah ya. Nggak, maksudnya akan mati sendiri. Jadi nggak usah bunuh diri seperti itu. Nah, sama Peggy, ini kan banyak yang belum tahu bahwa ternyata dalam 1 tahun terakhir ini ada satu penyakit autoimun. Nah, yang akan di-share oleh Mbak Peggy yang ternyata itu yang membuat beliau semakin lagi dekat lagi pada Allah. Sebenarnya penyakit autoimun apa itu? Ada hubungan dengan otomobil? Ini kebetulan ada Ustadz, ada Kang Canun juga di sini ya, mungkin bisa sharing juga dengan ibu-ibu. Kang Canun kan menulis tentang apa Medical medical Asmaul Husna. medical Asmaul Husna. Jadi saya itu sebenarnya orang yang sangat apa ya, kayaknya kalau bilang mengagumi itu terlalu cetek gitu. Soalnya Asmaul Husna itu kan sangat amat luar biasa. Terobsesi. Ya, sangat terobsesi gitu dengan Asmaul Husna. Sejak dulu itu saya terbiasa berzikir Asmaul Husna. Kemana-mana tuh di tas tuh selalu ada buku kecil Asmaul Husna. Selesai sholat saya pasti Asmaul Husna. Kadang-kadang nih, subhanallah ya, kita kan waktu inilah manusia, kita suka lalai ya, waktu kayaknya sibuk banget, padahal yang kasih kesibukan tuh Allah kan. Tapi saya pasti selalu kalau Asmaul Husna tuh nggak mau tinggal gitu, Ustaz, Tetap ya. ya, zikirnya. Tetap harus gitu. Jadi Asmaul Husna itu menjadi satu kebiasaan Iya, tersendiri seperti buat menjadi Mbak Peggy. satu Ini harus kebiasaan. kita contoh. Nah, ini ada cerita nih, Kang Canun. Tahun lalu, sebetulnya saya ada satu kondisi di tubuh saya yang tahun-tahun belakangan itu juga seringkali membuat saya bertanya-tanya begitu. Kenapa ya begini? Tapi saya pikir, apa mungkin saya kecapean dan lain sebagainya. Tahun lalu ketika dilakukan pengecekan itu ternyata hasilnya hampir positif. Saya katakan hampir positif karena
pengecekan itu dilakukan beberapa kali dan kadang dia positif, kadang dia separuh positif, separuh negatif, kadang dia negatif begitu hasilnya. Nah ini dikategorikan sebagai autoimmune disease, jadi penyakit autoimun. Di dalam tubuh kita sendiri kan kita memiliki sistem kekebalan tubuh ya ibu-ibu ya. Sistem kekebalan tubuh itu gunanya adalah membantu tubuh kita melawan serangan dari luar, apakah itu kuman, virus, sumber penyakit. Lalu tubuh kita membentuk satu sistem otomatis untuk menghadapinya gitu, melawannya. Tapi pada orang-orang tertentu yang katanya tidak diketahui apa sebabnya, autoimun ini menyerang tubuhnya sendiri ke dalam tubuhnya, sehingga ketika dia tiba-tiba bergerak menyerang tubuh kita sendiri, kemudian kita satu menjadi kesakitan, kita menjadi tidak tahu kenapa, lalu dia bisa menyerang apa saja, sehingga gejalanya itu bisa seperti penyakit kebanyakan, kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang kayak flu tinggi, kadang-kadang perutnya sakit, kadang-kadang ke jantung, kadang-kadang ke ginjal. Penyakit seribu wajah tuh biasanya. Iya, penyakit seribu wajah disebutnya. Nah, ketika saya menemukan hal tersebut, saya pertama sekali bukan mengucap innalillahi, tapi justru saya bukan mengucap innalillahi Ustadz. Saya justru mengucap alhamdulillah. Kenapa saya mengucap alhamdulillah? Karena saya tahu, saya merasa betapa sayangnya Allah kepada saya. Beliau memberikan saya satu penyakit yang penyakit itu tidak diketahui apa sebabnya secara medis, dia bisa adanya di mana saja, sehingga saya harus menjadi orang yang lebih mawas diri terhadap diri saya, terhadap tubuh saya, terhadap sistem yang ada di dalam tubuh saya gitu. Dengan saya diberikan itu, saya menjadi lebih mawas diri. Dengan menjadi manusia yang lebih mawas diri, maka saya lebih ingin mengenali tubuh saya. Semakin saya mengenali tubuh saya semakin merasakan keajaiban-keajaiban Allah. Jadi ketika saya mendapatkan penyakit itu dan saya dijelaskan gitu, begini, saya mengucap alhamdulillah. Berarti mulai hari ini saya akan lebih harus mengenali lagi diri saya dan tubuh saya. Betul. Dan satu hal, saya tidak mengkonsumsi obatnya, saya tidak menjalani treatmentnya, tapi kemudian dengan saya semakin mengenal tubuh saya semakin mempercayai Asmaul Husna, yang setiap nama Allah itu sudah menceritakan kekuasaan-kekuasaan Allah, dan saya tahu dengan semua kekuasaan yang Allah punya itu tidak ada yang tidak mungkin. Mintalah kepadaku, karena kalau kau minta kepadaku maka tidak ada yang tidak aku berikan. Betul. Gitu ya. Astajib lakum. Iya, subhanallah. Jadi akhirnya saya apa-apa yang secara medis disarankan tentu harus saya jalani. Betul. Tapi saya tidak mengkonsumsi apa-apa. Saya dalam tanda kutip mengkonsumsi Asmaul Husna dengan semakin banyak dalam setiap sholat, dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Terutama ketika olahraga, karena kita kan harus berolahraga. Ketika saya berolahraga saya zikirnya Asmaul Husna. Ketika saya lari saya zikirnya Asmaul Husna. Ketika apapun. Dan ajaibnya dalam tanda kutip ya, ajaib ini karena manusia sendiri sudah merupakan keajaiban. Waktu saya dicek dengan satu alat, katanya itu alatnya dari luar negeri gitu ya, dia bisa mengecek kondisi tubuh kita. Jadi umur kita yang sebenarnya, apakah badan kita ini sama umurnya dengan umur kita sebenarnya. Pada kebanyakan orang kalau umurnya 20, ternyata umur badannya 25. Karena misalnya ada lemaknya yang lebih, ada ininya, ada itunya segala macam. Kalau umur 30, badannya 35. Subhanallah. Saya dengan kondisi mengalami dalam tanda kutip misalnya sakit atau kelainan seperti itu, begitu saya dicek kondisi tubuh saya dan kondisi umur saya sama, sehingga orangnya yang ngecek, Mbak Peggy nanti 1 bulan lagi kita cek lagi ya, saya pengen tahu gitu. Begitu dicek lagi tetap sama, jadi umur saya dengan kondisi badan saya itu sama, jadi umur segitu kondisi badannya segitu, padahal umumnya orang tuh metabolisme badannya itu jauh lebih dari umur yang sebenarnya karena kita mungkin kurang tidur dan lain sebagainya. Ya, membicarakan tentang Asmaul Husna, sebenarnya di Mas Canun ini juga menulis autoimun itu ada kaitannya dengan Al-Aziz. Ya. Apa itu maksudnya? Keterkaitannya apa? Oh iya, bagi saya Al-Aziz itu kan perkasa ya. Maha perkasa. Maha perkasa. Bagi saya keperkasaan itu bisa dilihat dari apa yang dimilikinya dan atau kayak betapa canggih derita atau siksaannya gitu. Berarti autoimun ini kalau, sangat perkasa. Jadi gitu kayak kalau ngasih hukuman tuh canggih banget gitu. Kayaknya perkasa banget gitu. Keren. Ya keren gitu ya. Nah terkait tentang Al-Aziz ini, kenapa autoimun ini saya pikirkan sebagai Al-Aziz? Karena biasanya kita sering pikir gini, kalau misalkan gempa bumi gede atau tsunami, kita sering pikir, wah ini serem banget nih. Allah baru seolah-olah Allah baru bergerak menghukum itu kalau gempa bumi sampai bumi terbelah atau sampai angin berimbus. Padahal nggak perlu kayak gitu.
cukup memberikan tadi sistem imun kan nggak kelihatan di dalam Betul. tubuh kita. Padahal Nih, sistem imun kita nakal aja. Nggak perlu kayak gempa bumi atau gimana untuk menghukum kita. Itulah betapa canggihnya Allah. Ya, Ya. saya lihat seperti itu. Jadi bayangkan aja. Jadi kalau seandainya sebuah negeri itu punya tentara, tentara harusnya ngelawan musuh atau ngelawan diri sendiri? harusnya melawan musuh, tapi tentu kan ya. autoimun melawan diri sendiri. Melawan Kebalik. diri sendiri. Coba bayangkan. Jadi tentaranya pager makan tanaman, pager ya. makan orang. Bukan tanaman lagi itu. Oke, kita akan membicarakan lagi Iya. yang lebih seru lagi, yang lebih insya Allah bermanfaat lagi untuk semua yang ada di rumah, yang ada di studio. Kita kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Nah, di segmen kali ini saya kembali mengingatkan kepada para pemirsa di rumah, mukminin, mukminat di rumah, dan semuanya nanti kalau ingin memberikan pertanyaan bisa lewat Twitter kita di @inspirasiiman. Jadi bisa tanya apapun, bisa memberikan kesan atau apapun kepada narasumber-narasumber kita. Dan seperti biasa di segmen kali ini tentu Uncle saya akan mendatangi beliau-beliau yang di sana. Makanya di sini nggak ada. Mana Halo, dia tuh kan Oki. bener? Iya. Saya sekarang Gimana? berada di studio TVRI ingin melaporkan kepada Anda semua Laporan cuaca itu. bahwa saya akan menghadiri seorang ibu yang ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan. Boleh, boleh. Nah, seorang Enggak. ibu yang bernama Masita. M-A-S-I-C Dari Tata. mana Ibu? Coba saya tebak dari Majelis Taklim As-Solihiyah, betul? Iya, silakan Ibu. Silakan langsung Ibu Masito, bertanya. Silakan. Oh iya ini. Keinjek ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masita dari Majelis As-Solihiyah, Kampung Jawa, Kebon Sayur Gang 3 ya, Al-Muttaqin. Wah, Ya Bu, silakan Bu. lengkap bener ya. Itu kayaknya hostnya itu. Iya, terus Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. Ibu semuanya ya, bagaimana cara mengajarkan makna Asmaul Husna agar terbawa di setiap langkah anak-anak kita semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya juga ingin melaporkan seorang ibu lagi yang ingin bertanya kepada bapak dan ibu-ibu di depan. Ya. Ya, Silakan, Ibu siapa namanya? Ibu Efrida. Ibu Ajah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Efrida dari Majelis Taklim Al Husna. Saya akan bertanya pada Ustadz. Boleh? Seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah itu maha penyayang, maha Ya. pengasih, dan maha penolong. Baik. Sehingga saat kita sakit, kita putus asa dan tergantung kepada dokter atau tabib. Ya. Nah, bagaimana agar kita tidak selalu kembali kepada Allah Baik. dalam Baik, terima kondisi kasih. apapun. Maaf Ibu, namanya siapa Bu? Maaf. Ibu Efrida. Efrida. Bu Efrida. Baik, terima Efrida. kasih Bu. Oke, udah cukup Bu ya? Luar biasa. Makasih. Iya. Ini mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Kang Canun Canun. dulu. Kang Canun, Mas Canun ya. Sama Sama aja aja. dua-duanya ya. Ibu Masita bertanya, bagaimana agar bisa kita mengajarkan anak-anak kita agar Asmaul Husna itu terbawa dalam setiap langkah mereka. Memperkenalkan Asmaul Husna sejak dini. Nah, seperti apa tuh kira-kira? Wah, buat ibu yang Anda yang sedang hamil, ini juga sering saya lakukan kepada istri saya lagi Karena hamil. istrinya lagi hamil. Lagi hamil ya? Insya Allah 7 bulan tadi katanya. 7 bulan, insya 2 bulan Allah. lagi ya. Ibu-ibu ada yang lagi hamil, ibu-ibu? Udah lewat ya, Bu, Mengajarkan ya? anak, mendidik anak pertama kali lewat kandungan tuh. Gimana tuh? Pertama bisa dari kandungan. Kenapa dari kandungan? Telinga kita sudah aktif semenjak kita masih di dalam rahim. Jadi bayi di dalam rahim itu bisa diajak untuk berkomunikasi. Nah, komunikasikanlah. Kalau saya biasanya pada maghrib, pada subuh itu komunikasi. Ini juga di
medical. Asmaul Husnanya saya ini kan juga Bacakan. saya bacakan juga gitu sama istri saya. Mungkin itu pada mata masih di dalam kandungan ya. Nah, untuk yang masih kecil dan kedepannya untuk ke setiap langkah, wah, ini juga tentunya perlu ada integritas pribadinya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan bagaimana caranya kita mau mendidik anak untuk selalu teringat Asmaul Husna dalam setiap langkah bila kita sendiri masih belum, agak sulit. Itu tantangan terbesarnya di situ. Jadi tentunya orang tuanya dulu perlu kompak gimana cara ngingetinnya gitu ya. Karena pastinya di setiap peristiwa itu selalu ada hikmah Allah. Kenapa saya tulis medical Asmaul Husna? Karena kebetulan aja saya kuliah di kedokteran. Boleh jadi kalau saya kuliahnya di teknik, boleh jadi mungkin physical atau chemical Asmaul Husna atau apa gitu. Nah, untuk mengenai Asmaul Husna ini sendiri, tentunya kalau kita ingin anak kita mengamalkan nama-nama baik Allah itu tentu mereka harus kenal dulu, harus hafal dulu. Sebenarnya banyak cara nih kalau ingin menghafalkan Asmaul Husna. Ada lagu-lagu kan Bu ya? Nyanyi. Contohnya kayak ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam tuh. Atau lagunya Mas Felix, lagu dari pesantren gimana tuh Mas? Ya man huwallahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Nanti jadi penyanyi. Jadi kalau ingin Itu menghafalkan maksudnya. sesuatu, apalagi untuk anak-anak, itu paling mudah lewat lagu. Nah, lagunya ini macam-macam nih, silakan dipilih. Setelah mereka hafal, mereka tahu artinya, insya Allah peran dari orang tua untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa mengamalkan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Efrida. Baik, Ibu Efrida. Pertanyaan akan dijawab oleh Mas Felix. Ya. Kita berobat, tapi supaya nggak tergantung sama dokter kayak Mbak Peggy tadi kan tidak meminum obat gitu kan. Asmaul Husna. Bagaimana Mas Felix? Seperti apa? Jadi gini, ibu-ibu sekalian saya mau tanya, ada yang suaminya kerja? Angkat tangan yang suaminya kerja. Yang suaminya pedagang? Yang suaminya nggak kerja? Kalau ada seorang laki-laki kerja, yang diharapin kerjanya atau duitnya? Kerjanya atau duitnya? Semua laki-laki kalau kerja itu pasti pengen dapat duit. Kalau kerja nggak ada duitnya mau nggak? Nggak mau. Berarti kerja untuk dapat duit. Sama kayak manusia. Pertama-tama harus kita pahami dulu sebelumnya. Manusia bekerja untuk dapat duit. Tapi kalau manusia hidup, ini tuh apa kira-kira? Beribadah pada Allah. Pengen masuk surga atau neraka? Masuk surga perlu apa? Ridho Allah. Ridho Allah salah satunya itu bisa didapatkan dengan pahala daripada Allah. Artinya yang harus ada di kepala kita adalah ridho Allah. Tatkala kita taat sama Allah, kita mendapatkan pahala. Maka ada salah satu hadis Rasul kemudian menyampaikan, sungguh ajaib urusan orang mukmin. Kenapa ajaib? Karena Rasul katakan, apabila mereka ditimpa oleh suatu musibah, mereka bersabar. Dan itu baik buat mereka. Ketika mereka ditimpa sebuah kenikmatan, mereka bersyukur. Dan itu baik pula bagi dia. Maka ini tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Saya cerita sedikit. Satu waktu ketika masih kuliah, esok harinya saya harus mendakwahkan Islam pada banyak sekali ustadz-ustadz dan kiai. Jadi saya menyampaikan Islam, mendapatkan kesempatan menyampaikan Islam di depan kiai dan ustadz. Yang menurut saya itu kesempatan yang sangat langka sekali. Besoknya kemudian sudah saya persiapkan panjang lebar sebelumnya, di hari sebelumnya. Tiba-tiba malamnya saya salah minum obat, alergi, kemudian mata saya bengkak. Sampai kemudian nggak bisa ngelihat kayak gini. Emang biasanya matanya juga sipit ya gitu kan ya. Nah, sampai bengkak nggak bisa melihat sama sekali. Nah, ketika itu saya kemudian mulai mengeluh dengan Allah. Ya Allah, kenapa harus hari ini? Kenapa harus malam ini? Kenapa nggak besok setelah saya menyampaikan ke kiai atau ustadz tadi? Kenapa harus malam ini? Mulai saya mengeluh, kemudian saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Lah kenapa? Yang saya cari apa sih? Pahala. Kalau saya malam itu saya mendapatkan sakit daripada Allah dan saya bersabar, dapat nggak pahalanya? Dapat. Toh kalau kemudian besok ngisi, kemudian kiainya mendapatkan manfaat, ustadznya mendapatkan manfaat, dapat nggak pahala? Dapat. Lah sekarang diem aja cukup sabar dapat pahala. Enak nggak? Enak. Ingat tujuan kita hidup untuk apa? Insya Allah akan lebih sabar ketika kita sakit. Bukan berobat yang wajib, tapi yang wajib adalah sabar. Berobat hukumnya sunnah. Begitu ceritanya. Baik, Mas Felix. Itulah yang diaplikasikan oleh Mbak Peggy ketika mendengar penyakit, bukan innalillah tapi alhamdulillah. Ya Mbak, ketika mendapatkan penyakit itu justru lebih banyak lagi
Allah memberikan kesempatan untuk terus bersabar dan mengamalkan Asmaul Husna itu. Pertanyaan terakhir ini di segmen ini dari teman kita yang memberikan pertanyaan lewat @inspirasi_iman di Twitter untuk Mas Chandun, kelumpuhan menunjukkan sikap Allah yang mana? Saya menderita kelumpuhan, sifat Allah yang mana tuh di dalam Asmaul Husna? Kelumpuhan. Kalau saya melihat ada sifat Allah yang maha memberi derita ya. Nah, maksudnya gini, contoh kayak kalau misalkan kita nginjek paku, kita nginjek paku ngerasa sakit, betul, gitu. Mungkin kita berpikir itu sebuah derita dan aduh nggak enak banget nih gitu ya rasanya. Hanya saja kalau kita pikirkan kembali baik-baik, kenapa kok ada rasa sakit gitu? Bayangkan kalau misalkan Anda nginjek paku tapi nggak ada rasa sakit, gimana? Injek paku terus. Bisa, bahkan itu bisa jadi cenderung lebih parah gitu. Jadi waktu yang saya dapat ini, oh Allah tuh maha memberi derita, cuman bukan sekedar sekonyong-konyong karena Allah kejam gitu. Cuman itu selalu ada hikmah, ada kebaikan tersendiri di balik derita yang Allah berikan kepada kita. Ya, pemirsa di rumah, kita akan terus lagi, masih ada satu segmen lagi, kita akan kembali lagi bertanya pada Mbak Peggy nanti. Kita kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Baik, sesuai tema kita pada hari ini yaitu Asmaul Husna dan kesehatan. Kita sudah mendengar tadi bagaimana Mbak Peggy Melati Sukma menceritakan penyakit autoimunnya yang kemudian membuat beliau menyadari ada apan di tubuhku dan semakin mawas diri. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah dari 99 nama Allah, nama baik Allah, sebenarnya nama apa yang paling terasa? Wah, nggak ada yang paling. 99 Semua ya. 99-nya paling. Kalau Allah punya 1000 nama ya 1000. Semuanya nggak ada yang paling. Saya yang tadi saya bilang sama Ustadz juga, menyebut mengagumi aja tuh rasanya terlalu kecil gitu ya untuk 99 itu. Menyebut terobsesi aja rasanya terlalu kecil karena 99 itu luar biasa, maha segala-galanya. Dan tadi saya sedikit aja yang disampaikan oleh Canun. Kadang-kadang mungkin ya Ibu, kalau kita membaca ada yang maha memberi derita gitu ya. Terus kalau kita belum mendalami mungkin kita bingung. Allah itu kok memberi derita gitu. Betul. Padahal Ibu, kalau kita menempatkan Allah pada posisi paling atas, di atas segala-galanya, karena beliau adalah maha yang 99 itu, maka kemudian apapun yang terjadi ke bawahnya di dalam hidup kita, itu kita tidak akan lagi mempertanyakan, tidak akan lagi mengeluh, tidak akan lagi ragu, tidak akan khawatir. Karena apa? Karena kita tahu Sang Maha sudah kita taruh paling atas. Ada sesuatu yang misalnya tadi Ustadz ceritakan, harusnya bisa ketemu kiai-kiai dan segala macam, tiba-tiba Ustadz sakit gitu malam itu. Kalau kita sudah menempatkan Allah paling atas, maka kemudian kita tidak akan mengeluh, aduh gue jadi sakit, besok gue nggak bisa ketemu, kenapa gue begini. Kita nggak akan bertanya, tapi kita akan bilang, alhamdulillah Allah, saya tahu Allah kasih saya malam ini seperti ini karena Allah Sang Maha, beliau maha tahu apa yang akan terjadi besok apabila saya tidak sakit. Betul. Justru Allah kasih sakit karena Allah mau kita terselamatkan dari sesuatu. Itu kalau kita sudah posisikan Allah di atas segala-galanya. Dalam memposisikan Asmaul Husna, saya tidak hanya memposisikannya secara kesehatan fisik, tapi yang lebih penting adalah kesehatan hati, kesehatan fikir. Karena tubuh kita ini terdiri dari konstruksi yang luar biasa. Ada fisik yang dicubit itu sakit, ada autoimun yang kita nggak bisa lihat, ada hati yang kita nggak pernah tahu di mana letaknya, bagaimana bentuknya, ada pikir. Jadi saya tuh mengkonstruksikan hidup atau manusia tuh dalam 5 kata-kata. Kalau dalam bahasa Inggris yang katanya itu punyanya manusia yang hebat-hebat ya. Jadi ada human, ada heart, ada head, ada history, ada heaven. Human itu adalah manusia, kita dikasih heart. Heart itu adalah hati. Disinilah tempat segalanya bermula. Kita dikasih head, itu kepala. Di dalamnya ada akal. Disitulah kita mengimplementasikan hidup. Kemudian history, sejarah. Manusia itu lahir untuk membuat sejarah. Apakah kita mau meninggalkan sejarah yang baik, sejarah yang buruk, sejarah yang benar, sejarah yang salah? Kita sendiri yang pilih sebagai manusia. Tapi dari semua perjalanan ini tujuannya adalah apa? Heaven. Surga. Kita mencari surganya Allah. Jadi kalau yang 5 ini udah kita jadikan pegangan
pasangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkan Allah paling atas. Ibu, apapun yang terjadi, jangan takut, jangan sedih, jangan ragu, jangan khawatir, jangan apapun juga, karena Sang Maha 99 ada di posisi paling atas dalam hidup kita. Dalam setiap gerak dan langkah ada nama Allah di situ, insya Allah. Kalau sudah terinspirasi Asmaul Husna, beda ya ngomongnya ya. Gak kayak yang dulu ya pas masih pusing ya. Sekarang udah istilah pusing udah hilang. Sekarang udah Asmaul Husna udah nggak pusing. Pusingnya sih mudah-mudahan dikenang terus ya Bu ya, karena itu identitasnya seorang Peggy. Tapi pusing benerannya itu la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan sudah dicabut oleh Allah. Nah, kita ke Mas Yandon lagi mengenai Asmaul Husna yang kemudian menjadi inspirasi beliau dalam menulis. Sebenarnya tujuan dari semua ini apa sih? Menulis Asmaul Husna dikaitkan dengan background pendidikan. Sebenarnya ingin memberi apa pada orang banyak? Oke, sebetulnya kalau saya hanya ingin memberitahu kalau misalkan bahwa yang namanya apa ya, Allah itu ada di seluruh dimensi aspek kehidupan kita gitu. Betul. Jadi biasanya kadang kalau mungkin dulu saya kepikiran gini ya, karena dari SD, SMP, SMA belajar IPA ya udah IPA, IPS ya udah IPS, PPKN ya udah PPKN. Jadi kalau misalnya kayak campur kayak gitu, campur sari gitu, kayaknya kayak sesuatu yang aneh gitu. Hanya saja waktu saya lihat ternyata justru di situ ini mereka nggak bisa berdiri sendiri. Islam ada dalam setiap sisi kehidupan. Ada ya, kafah ya. Menyeluruh. Ya, menyeluruh gitu. Ada dalam setiap seluruh segi kehidupan, bahkan termasuk di dalam tubuh kita yang kita sendiri masih banyak misteri ini di dalam tubuh kita ini seperti apa gitu. Seperti itu. Organ tubuh kita itu sebenarnya juga menunjang kita untuk keberhasilan itu ada. Keberhasilan. Misalnya nama seseorang itu kalau diambil dari organ tubuhnya itu akan membawa keberhasilan kepada seseorang. Contohnya? Misalnya Iga Mawarni. Itu diambil dari salah tubuhnya. Tulang iga. Ermi kulit. Dari organ tubuh kulit. Gigi Ben gigi. Gigi. Nggak usah jauh-jauh, Uncle. Peggy melatih Sukma. Sukma adanya di dalam. Berhasil kan? Ya, sekarang kita ada hadiah nih dari Mas Felix. Mas Felix sangat suka sekali memberikan kita hadiah-hadiah. Alhamdulillah, kita kasih hadiah. Kita ada buku untuk narasumber kita dan juga untuk uncle kita. Ini buat Mbak Peggy, semoga bermanfaat. Sangat. Iya, semoga bermanfaat. Buku itu Uncle Jack semoga harta bermanfaat. tak ternilai. Allahu Akbar. Nah, ya, jadi kita sudah membahas semua dan kita kenal di dalam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu adalah kita ini menuhankan Allah. Dia adalah Rob, dia satu-satunya Tuhan pencipta semesta alam, pengatur alam semesta dan sebagainya. Kita mentauhidkan Allah sebagai Rob kita, sebagai Tuhan kita, berarti kita percaya bahwa dialah yang menciptakan dan mematikan kita dan mengatur segala macam yang kita lihat. Yang kedua adalah tauhid secara uluhiyah. Kita mengilahkan Allah. Kita menjadikan Allah sebagai sesembahan, satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat berharap, satu-satunya tempat untuk bertaubat, satu-satunya tempat mengambil kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan hukum dan sebagainya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kita meyakini nama-nama Allah. Kita meyakini setiap sifat-sifat Allah adalah kebaikan bagi hamba-hambanya dan sudah tugas kita. Sebagai seorang manusia, kita setiap hari menyebut nama-nama Allah itu dan meminta dengan nama-nama Allah. Jadi mulai dari sekarang, ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Malik, Al-Quddus, tidak hanya menyebut, tapi kita tahu apa nama Allah itu maksudnya dan kita tahu cerita di dalamnya. Dan mudah-mudahan karena itulah Allah menurunkan iman kepada kita karena kita berpikir dengan nama-nama Allah dan kita meminta dengan nama-nama Allah. Begitu. Salah satu ciri orang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hati. Wajilat qulubuhum, bergetar. Tadi Mbak Peggy sudah mencontohkan ketika menyebut nama Allah langsung berkaca-kaca matanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika disebut nama Allah, disebutkan nama Asmaul Husna, Maha, apakah ada rasa di hati kita, bergetarkah rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu tergantung dari masing-masing orang. Nah, saya kembali mengingatkan berikutnya di segmen
Di episode berikutnya, kalau lagi-lagi pemirsa di rumah ingin bertanya pada narasumber-narasumber yang hebat, yang sangat luar biasa, bisa di Twitter kita di @inspirasiiman. Saya mengucapkan terima kasih dulu bagi ibu-ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Majelis Taklim As-Solihiyah. Yang mana ibu? Nah, yang the pink one. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Majelis Taklim Al-Muhtaqin. Saya mengucapkan terima kasih untuk Majelis Taklim Al-Husna, Majelis Taklim An-Nur, adik-adik dari SMA Negeri 24 Jakarta. Wah, paling kenceng ya, dapat ilmu nggak hari ini? Ilmu yang luar biasa. Hafal nggak Asmaul Husna? Habis ini dihafalin ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik kita dari SMK Negeri 45 Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber kita, Mas Canun. Terima kasih atas penjelasan medical Asmaul Husna dan kesehatan yang sangat luar biasa untuk Mbak Peggy, yang insya Allah menginspirasi semua yang ada di rumah untuk berhijrah menuju ke arah Allah. Asmaul Husna tercermin dalam tubuh kita, dalam organ-organ dalam tubuh kita. Mari kita pelajari, mari kita hayati, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal diri kita, semakin kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.